Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefarida Alila, NIM 125490039 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri. Baik, ini adalah presentasi yang sudah saya siapkan. Mari kita bahas bersama-sama. Biodata singkat saya, ini ada nama saya, NIM, dan program studi. Nama lengkap saya itu Sefarida Aldila dengan NIM 125490039. Program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Oke, mari kita masuk ke pemateri. Ini yang pertama ada outline materi pelatihan. Ada yang pertama itu pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Yang ketiga menyiapkan dan menginterpretasikan instrumen drawing. Yang keempat memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima memelihara peralatan instrumentasi. Keenam studi kasus, dan yang terakhir itu ada diskusi. Lanjut, tantangan revolusi industri 4.0. Oke, baik. Saya akan baca satu-satu ya. Yang pertama itu industri 1.0. Itu ada mechanization, steam power weaving loom. Yang kedua industri 2.0 itu ada mass production, assembly line, electrical energy. Yang ketiga industri 3.0 ada automation, computer and electronic. Yang terakhir itu ada industri 4.0 itu ada cyber physical system, internet of things, dan network. Oke, sama yang kayak tadi ya. Yang pertama revolusi industri ke-1. Pada abad ke-18 ini ada mesin uap menggerakkan industri. Yang kedua, ini pada abad ke-19 itu ada tenaga listrik merubah industri. Ini gambarnya. Yang ketiga itu ada pada abad ke-20 ya. Pada abad ke-20 itu ada TI, komputasi, dan komunikasi. Yang keempat, abad ke-21 ini ada sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data, people, and service. Ada inti revolusi industri 4.0. Oke, yang pertama ada everything online atau dunia maya. Yang kedua ada digital economy. Yang ketiga ada Internet of Things. Yang keempat ada artificial intelligence atau AI. Yang kelima ada big data. Yang keenam ada robotik. Yang ketujuh ada print 3D. Yang ke-8 ada autonomous machine. Yang ke-9 machine learning. Yang ke-10 disruptive teknologi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini baru masuk dalam pengenalan teknik instrumentasi. Nah, ini ada instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Yang kedua, ada setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Yang terakhir ada kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian besar. Oke, lanjut. Ini ada definisi instrumentasi. Oke, instrumentasi pengukuran dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur dan atau mengendalikan variabel proses berkaitan dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur dan atau mengendalikan variabel proses. Lanjut, ada fungsi instrumentasi. Oke, yang pertama sebagai alat pengukuran parameter proses, kedua sebagai alat analisis hasil pengukuran, ketiga sebagai alat kendali proses,
Keempat, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses. Kelima, sebagai tool untuk melakukan analisis data tren dan lain sebagainya. Lanjut. Ini ada banyak sekali contoh pengukuran. Oke, kita jelasin apa aja sih contoh pengukuran itu. Yang pertama ada pengukuran temperatur. Pengukuran ini mengukur suhu suatu sistem memakai termometer, termokouple, dan RTD. Oke, kedua ada pengukuran flow. Pengukuran flow ini adalah aliran ya. Aliran mengukur laju aliran fluida seperti air, gas, minyak dalam pipa. Yang ketiga ada pengukuran tekanan atau pressure. Ini mengukur gaya fluida per satuan luas menggunakan manometer dan pressure transmitter. Yang keempat ada pengukuran level. Pengukuran level ini mengukur ketinggian atau volume isi cairan dan padat dalam tangki. Kelima ada pengukuran massa. Pengukuran massa ini mengukur berat benda menggunakan timbangan dan load cell. Yang keenam ada pengukuran volumetrik. Ini mengukur jumlah volume fluida, cairan atau gas. Volumetrik. Ketujuh ada pengukuran pH. Pengukuran pH ini mengukur tingkat keasaman atau kebasahan larutan. Kedelapan, pengukuran besaran listrik. Ini mengukur tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan isolasi, dan lain-lain. Menggunakan multimeter, power meter, dan lain sebagainya. Kesembilan, ini pengukuran konduktivitas. Ini mengukur kemampuan larutan menghantarkan arus listrik. 10. Pengukuran kandungan gas. Ini mengukur konsentrasi gas tertentu seperti O2, CO2, CH4, dan lain sebagainya dalam udara atau proses. Dan lain sebagainya. Lanjut. Ini ada pengukuran. Ini pengukurannya. Ini alat-alat pengukuran ya. Alat ukur atau meter. Ini alat untuk langsung mengukur besaran fisik, contohnya itu voltmeter, ammeter, termometer. Yang kedua itu ada sensor. Sensor ini elemen pendeteksi yang merespon perubahan fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada transducer. Ini mengubah satu bentuk energi atau besaran fisik menjadi bentuk lain. Misalkan nih, tekanan terus menjadi sinyal listrik. Yang keempat, transmitter. Transmitter ini mengirimkan sinyal hasil sensor atau transducer ke sistem kontrol, biasanya dalam bentuk standar, misal 4-20 mA. Oke, yang kelima ada indikator. Indikator ini alat petunjuk hasil pengukuran seperti jarum, angka, dan lampu. Keenam, display. Ini tampilan hasil pengukuran dalam bentuk digital atau grafik di layar. Ketujuh, recorder. Recorders ini mencatat hasil pengukuran seperti kertas grafik, card recorder, atau file digital. Kedelapan ada data logger. Data logger ini perangkat otomatis untuk menyimpan data pengukuran dalam jangka waktu lama. Yang kesembilan ada data acquisition system atau DAQ. Ini sistem terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data dari berbagai sensor ke komputer. Lanjut. Oke, ini ada faktor penting pengukuran. Yang pertama, angka atau nilai. Pengukuran yang tunjukkan alat ukur. Metode melakukan pengukuran besaran yang diukur. Yang terakhir ini ada satuan atau unit. Lanjut. Metode pengukuran. Metode merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan dan melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pengukuran dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Lanjut. Alat ukur. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Oke, yang pertama adalah termometer, mengukur suhu seperti lanjut. Pressure gauge. Ini mengukur tekanan
bar, PSI, ATM. Ada flow meter, ini mengukur laju aliran fluida seperti liter atau detik. Lanjut, level meter, ini mengukur ketinggian atau volume cairan dalam tangki. Amperemeter mengukur kuat arus listrik atau ampere. Ada voltmeter, ini mengukur tegangan listrik. Wattmeter ini mengukur daya listrik. Lalu pH meter itu mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas larutan. Megger ini mengukur tahanan isolasi listrik dan lain sebagainya. Lanjut, ada satuan pengukuran lagi. Ini alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Ini ada satuan-satuannya seperti Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada PSI, bar, ATM, kilogram per meter. Ketiga ada ampere, MA, KA. Keempat itu ada volt, kelima watt, MW, GW, KVA, KVAR. Keenam ada pH 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketujuh ada K ohm dan M ohm. Kedelapan ada liter. Kesembilan ada meter, sentimeter, dan inch, dan lain sebagainya. Ini masih sama. Ini ada besaran, satuan, dan simbolnya seperti jarak. Ini besarannya jarak, satuannya itu meter, dan simbolnya itu M kecil. Massa kilogram, dan simbolnya itu kg. Besaran waktu, satuannya itu detik, simbolnya S kecil. Arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A besar. Lalu ada temperatur, satuannya Kelvin, simbolnya K besar. Selanjutnya ada intensitas penerangan, satuannya candela, simbolnya CD kecil. Terakhir itu ada jumlah molekul atau zat, satuannya mol dan simbolnya mol kecil. Lanjut, ini sama ya kayak yang tadi, ada physical quantity, unit, simbol, dan ini satuannya. Lanjut, satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineering dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami masalah suatu sistem. Ini ada beberapa satuan yang digunakan seperti British Unit, CGS, Satuan Internasional, ANSI, dan lain sebagainya. Lanjut, ini ada standar pengukuran, standar kerja nasional, standar internasional, dan ketelusuran. Standar kerja ini digunakan untuk menetapkan, memverifikasi, dan mengaproksimasi ulang nilai-nilai satuan untuk memverifikasi keakuratan alat ukur dengan perbandingan. Nasional ini ada dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain di tingkat nasional. Lalu yang standar internasional ini dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain di tingkat internasional seperti Sistem Satuan Internasional atau SI. Lalu yang terakhir itu ketelusuran. Ini proses di mana penunjukan dan alat ukur dapat dibandingkan dengan standar nasional untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Lanjut, ini ada kode dan standar instrumentasi. Ini ANSI, ini American National Standard Institute. Yang kedua itu ada ISME, itu American Society of Mechanical Engineer. Yang ketiga ada ISA, itu Instrument Society of America. Yang keempat ada ISO, itu International Organization of Standardization. Yang keenam itu ada JIS, itu Japanese International Standard, dan lain sebagainya. Ini ada blok diagram sistem pengukuran. Medium, input, measure, sensor, transducer, signal conditioning, indikator, komputer, recorder, prosesor, controller. Lanjut, istilah dalam pengukuran.
Ini yang pertama ada accuracy, keakuratan, sensitivity, precision, range, subdivision, error, hysteresis, stability, linearity, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, ini ada akurasi. Yang pertama itu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Yang kedua, akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error. Yang ketiga, ini merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Yang terakhir ini biasa dikenal dengan istilah ketelitian. Lanjut. Oke, ini udah bagian akhirnya. Oke, yang terakhir ini presisi. Presisi atau ketajaman. Kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang dengan presisi, lebih berkaitan pengukuran yang berulang. Oke, yang terakhir ini pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Oke, ini udah selesai PPT yang saya bikin. Maaf kalau misal saya ngomongnya kurang jelas atau kurang dimengerti oleh kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.